Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izinkan saya sebagai mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, dengan saya bernama Wahyu Eko Suroso dengan NIM 4112220044. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang tugas besar rekayasa perangkat lunak yang disusun oleh saya sendiri dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Bia Sulisegeni Eskom Mkom. Pada tugas rekayasa perangkat lunak ini, saya memberi judul yaitu Rancang Bangun Sistem Manajemen Data Service Support. Latar belakang sistem manajemen data service support adalah sebuah konsep yang penting dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Dalam lingkup organisasi atau perusahaan, sistem ini bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan dukungan terhadap layanan-layanan yang diberikan kepada pengguna. Latar belakang diantaranya adalah: satu, latar belakang mengenai sistem manajemen data service support didorong oleh kebutuhan akan peningkatan kualitas layanan, pengelolaan informasi yang akurat, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat mengelola data secara struktur, memantau kinerja layanan secara real-time, dan menyediakan dukungan yang dibutuhkan secara efisien. Selanjutnya, dua, perkembangan teknologi informasi yang pesat juga menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan data seperti keamanan informasi, skalabilitas sistem, dan analisa data yang akurat. Sistem manajemen data service support hadir untuk menjawab tantangan ini dan membantu organisasi atau perusahaan mengoptimalkan pengguna data untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan bisnis. Tujuan atau konsep. Pada dasarnya, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan pengguna atau perusahaan dalam mengimplementasikan sistem manajemen data service support. Dengan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan ini, rancangan sistem dapat disesuaikan untuk memenuhi ekspektasi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Tujuan lainnya adalah merancang sebuah platform berbasis web yang efisien dan user-friendly yang akan mempermudah proses order masuk, manajemen spare part atau stok barang, dan juga pelacakan servis yang telah diproses. Platform ini diharapkan memiliki antarmuka pengguna yang intuitif, alur kerja yang sederhana, dan performa yang cepat. Mengenai analisa kebutuhan, saya akan membagi menjadi dua analisa kebutuhan, yaitu yang pertama adalah secara fungsional dan kedua adalah secara non-fungsional. Secara fungsional, analisa kebutuhan terdiri diantaranya adalah manajemen data customer, pemantauan layanan, pengelolaan tiket dukung, integrasi sistem, pengelolaan tiket dukung, kemudian integrasi sistem, kemudian otomatisasi proses, dan yang terakhir adalah manajemen akses pengguna, dan finalnya adalah pengelolaan pengetahuan. Selanjutnya, analisa kebutuhan untuk non-fungsional diantaranya adalah manajemen data yang efisien, pemantauan layanan, dukungan pelanggan, analisis data dan pelaporan, skalabilitas dan integrasi, keamanan informasi. Diagram UML. Apa itu diagram UML? Dalam penerapan Unified Modeling Language pada sistem manajemen data support, beberapa diagram yang dapat digunakan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem tersebut, termasuk yaitu adalah use case diagram,
activity diagram, class diagram, sequence diagram, dan juga komponen diagram. Pada use case diagram, kita akan melihat di mana ada beberapa aktor yang berperan aktif dalam sistem manajemen service support. Dalam use case diagram ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktor seperti pelanggan dan lain sebagainya. Kemudian adalah interaksi antara aktor dan sistem manajemen dari data support, serta membantu memahami tentang fungsi-fungsi utama sistem, antara hubungan antara pengguna dan sistem. Kita lihat secara singkat, yaitu user pelanggan akan datang menemui customer service yang berada di toko atau area dalam perusahaan sistem manajemen service support. Kemudian customer service akan login, kemudian membuka tiket setelah menerima masukan atau keluhan dari user atau pelanggan. Kemudian customer service bisa menginput data pelanggan seperti alamat, nama, dan sebagainya. Kemudian customer pun akan diberikan tanda terima sebagai bentuk unit barangnya yang telah diservis dan telah diterima oleh customer service. Setelah customer service menerima atau menginput data pelanggan, maka selanjutnya akan diproses oleh teknisi, yaitu berupa tiket service. Kemudian dalam prosesnya, teknisi akan memproses service, yaitu dibedakan menjadi software atau hardware. Apabila hardware status spare part, dia akan bisa melihat status spare part yang berada di admin stock. Kemudian akan diteruskan ke admin stock, yang dimana admin stock ini adalah yang mengelola spare part yang ada, baik itu yang tersedia maupun yang tidak tersedia. Apabila tidak tersedia, maka admin stock akan membuat PO kepada produsen untuk merequest spare part yang tidak tersedia. Kemudian ada diantaranya adalah admin service, di mana admin service ini dia akan mempunyai fungsi untuk bisa menghitung biaya dari unit yang akan diservis, terutama yang tidak garansi. Kemudian admin service ini juga akan mengonfirmasi pembayaran sebelum teknisi memproses servis unit yang akan diservis oleh teknisi. Setelah admin service menelepon, user pelanggan akan mendapatkan informasi berupa pembayaran dan status servis pada unit yang telah diservis. Oke, selanjutnya activity diagram. Pada slide kali ini kita akan melihat rancangan sistem data service support, yaitu pada sistem customer service, kemudian teknisi, admin stock, dan admin service. Kita lihat customer service, dia akan login, kemudian input data pelanggan, kemudian dia akan memproses ke bagian teknisi. Yang teknisi lakukan adalah dia memproses tiketnya, kemudian mengecek garansi atau tidak garansi, kemudian mengecek software atau hardware. Jika dia warranty dan juga hanya software, maka konfirmasi service selesai dan diterima oleh customer service kembali dan kemudian ke pelanggan. Tetapi jika tidak, seperti tidak garansi, maka akan mengonfirmasi service by phone yang akan dilakukan oleh admin service. Jika setuju akan diproses kembali, jika tidak setuju maka konfirmasi service selesai atau kita sebut dengan cancel. Kemudian untuk hardware, dia teknisi akan memberikan informasi atau mengecek dulu stok spare part. Jika tidak ada, maka admin stock akan mengorder spare part. Tetapi bila tersedia, maka akan melalui proses service. Kemudian jika stok spare partnya tersedia, maka akan
ditugaskan kembali ke admin service untuk menghitung biaya, kemudian konfirmasi biaya, kemudian proses pembayaran, kemudian verifikasi pembayaran. Jika sudah semua dilakukan oleh user, maka konfirmasi service selesai. Oke, selanjutnya kelas diagram. Pada kelas diagram ini kita akan bisa melihat pada sistem, yaitu customer service, atributnya ID customer service, kemudian nama underscore customer service, kemudian username dan password. Metode yang dilakukan oleh customer service adalah login, kemudian input data pelanggan, input keluhan pelanggan, proses service, konfirmasi biaya, proses pembayaran, verifikasi pembayaran. Kemudian di kelas diagram teknisi, atributnya ID teknisi, nama teknisi, username, password. Metodenya teknisi akan bisa mengecek stok, kemudian dia juga bisa menghitung biaya, kemudian ada order spare part. Kemudian di kelas diagram admin stock, atributnya ID admin stock, nama admin stock, username serta password. Kemudian metode yang dilakukan admin stock adalah konfirmasi stok dan order spare part. Selanjutnya yang terakhir adalah admin service, atributnya ID admin service, kemudian nama admin service, username, password, ID tiket service, dan metode yang dilakukan adalah konfirmasi service, konfirmasi biaya, verifikasi pembayaran, konfirmasi service selesai. Kemudian sequence diagram. Dalam slide sequence diagram kita akan melihat bagaimana alur atau proses yang akan berjalan pada sistem rancang bangun data service support ini, mulai dari pelanggan datang yang diterima oleh customer service kemudian login. Yang customer service lakukan adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar panah ini. Kemudian ada interface loginnya, kemudian akan di teknisi, kemudian di admin stock untuk permintaan hardware. Kemudian jika proses order spare part admin stock akan melakukan apa, dan terakhir adalah pembayaran dan selesai service yang akan dilakukan oleh admin service. Kemudian yang terakhir adalah yang di bawah ini akan kembali lagi ke customer service. Dan karena customer service adalah yang terakhir untuk memberitahukan kepada user bahwa spare part unitnya telah selesai di service. Oke, pada kesimpulannya adalah untuk sistem manajemen data service support ini adalah sistem yang bermanfaat bagi perusahaan yang ingin meningkatkan layanan service support mereka. Adapun apabila ada kekurangan yang saya sampaikan, maka saya akan menerima banyak masukan dari teman-teman atau dari saya menerima masukan dari penonton dan juga masukan yang sangat akan sangat berharga bagi saya untuk kedepannya. Sistem ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kepuasan customer, efisiensi service support, dan visibilitas data. Terima kasih untuk yang menyaksikan dalam penjelasan rancang bangun sistem service data support ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.